host atau pembawa acara, saya ambil alih. Jadi kosnya juga bisa diminimalis juga, hasilnya pasti akan lebih bagus. Kita bulan paling tidak ini kancanya ngurung rasanya merasakannya buah jeruk matang. Oke, berjumpa lagi di RTD Farm Channel. Untuk kali ini host saya ambil alih. Saya hari ini berlaku sebagai host, dan host yang biasanya Mas Daton Siswanto ini adalah narasumber yang akan kita wawancara. Jadi kita ini sedang berada di kebun jeruknya Mas Daton. Nah, pada kesempatan kali ini Mas Daton akan menjelaskan soal pestisida atau obat-obat hama yang bisa diaplikasikan dan tepat sasaran, efektif, efisiennya seperti apa, pase sak piro kanggo disemprot untuk diaplikasikan di kebun jeruknya. Oke, selamat pagi Mas Daton. Kenginjing Mas Tegar. Ini ada banyak obat Mas ya. Ini mau jualan obat apa gimana ini? Nanti bisa dijelaskan satu persatu ya sesuai fungsinya. Ya jane yo ora akeh Mas dibanding kancane. Dibanding kancane ya enggak terlalu banyak. Termasuk paling dikit lah jenisnya. Atau merekannya juga paling dikit dibandingkan yang lain. Nah, ini yang perlu saya jelaskan apa dulu nih Mas Tegar? Sing dhisik iki. Cerita saja dulu Mas. Tadi kan panjenengan nyemprot-nyemprot di sekitar lahan. Itu yang sampean aplikasikan itu apa? Yang sampean semprotkan untuk mengobati apa? Terus obat yang mana ini di antara yang banyak ini? Oh ya, ini Mas Tegar. Kebetulan ini kan musim penghujan atau bahasa Jawa ini musim rendeng. Jadi curah hujannya masih tinggi. Jadi saya pakai insek ini yang sifatnya kontak. Jadi yang mana Mas bisa diangkat? Ketiga-tiganya ini kontak. Tiga-tiganya ini ya. Kontak. Jadi saya nggak pakai yang sistemik karena curah hujan tinggi. Takutnya kalau pakai sistemik, walaupun saya pakai perekat ya, takutnya nanti baru nyemprot hujan enggak turun. Ada pengaruhnya Mas itu Mas? Ya pengaruh lah Mas. Jadi nanti sebenarnya kan kalau yang sistemik itu kan kelet, ya. Nah, lengket di daun, di dahan, semuanya lah ya. Jadi hewan-hewan yang menghisap semua bagian dari tanaman ini kan bisa mati. Cuman takutnya apa? Belum sempat hisap hujan turun. Berarti kalau hujan turun itu meluruhkan nopo kandungan pestisida ya. itu. Ya walaupun enggak 100% masih ada sisa-sisa. Cuma menurut analisa saya sebagai petani jeruk, untuk di musim penghujan atau musim rendeng saya pakai yang kontak. Jadi ketiga-tiganya ini sifatnya kontak Mas. Jadi kena kontak mati. Oh. Iya. Nah, ini sering disebut obat Mas ya? Ini sering disebut obat sama petani. Tapi lah menurut saya ini adalah racun hama. Jadi untuk membunuh. Kalau obat ini lah menurut saya kan obatan menyembuhkan. Nah, lah ini hama ini diobat, berarti yang disembuhkan. Nah, ini kontak Mas. Jadi ini racun untuk serangga ataupun hama yang sifatnya kontak, kena langsung mati.
Nah, Berarti ini di sini saudara-saudara, kalau ini obat, berarti kalau diobat hamanya bisa Sehat. tambah sehat. Gitu. Jadi ini adalah racun. racun. Nah, mungkin pertanyaannya dari Mas Tegar gini mungkin nanti ya. Loh kok ketiga-tiganya kok kontak semua kayak gini. Maksudnya gimana kalau kontak, istilah kontak itu seperti apa Mas, dijelaskan dulu Nah, Mas. kontak itu ya jadi tadi Mas Tegar kesemprot hamanya itu kena baik lalat buah, kaper, merutu ataupun bingbing atau sebangsanya. Kesemprot kena embunnya ini ataupun langsung kena cairannya pasti mati. Itu Kayak kontak. obat nyamuk itu Mas ya? Iya, ses mati. Mati Nah. ya. Nah, kok ketiga-tiga nih kontak semua kan pertanyaannya ngono Mas. Enggak. Kok nggak ada salah satu yang fungsinya berbeda misalkan. Jadi kalau menggunakan 3 ini dengan 3 jenis ini kan kandungannya pasti beda. Nah, ini gimana Mas? Dari ketiganya ini ada karakter apa di pestisidanya? Kalau dari ketiga-tiganya ini memang kandungannya beda Mas. Jadi saya mencoba untuk rolling penggunaan saya. Jadi enggak ketiga-tiganya terus dicampur jadi satu. Jadi satu, terus jadi satu tangki. diaplikasikan itu enggak. Jadi di sini saya pakai Canon 400 EC, bisa didapat di toko-toko obat terdekat. Jangan pesan ke saya bukan apa? Pengguna ya, lebih ke pengguna. Bukan penjual. Penjual. Nah, kandungannya Dimatoan 40 gram per liter. Dimatoan. Ini enggak jualan ya ini ya. Dimatoan. Ini enggak jualan. Nah, ini Jadi ini biasanya dipakai Mas Daton. baunya luar biasa menyengat, enggak enak Mas. Baunya Dimatoan. Berarti kalau pengaplikasiannya menggunakan masker Enggak pelindung perlu. Lah, enggak perlu karena kalau masker takutnya malah embunnya nempel di nempel masker di itu masker ya. malah ciloko Mas. Oh gitu. Nah, takarannya berapa? Nah, cukup satu tutup aja Mas dalam satu tangki ini. Ini 16 liter Mas. Mm-mm. Ini 16 liter cukup 16 satu liter. satu tutup. Ini berarti 30 mili. Ini ada ukurannya Mas. Oh di obat ini ada ya. Ada. Oh ya ini ada tulisannya. 30 mili. Nanti akan kita zoom ya. Jadi tulisannya volume tutup 30 mili. Kalau para petani yang biasa ngobat dengan obat-obat yang semacam ini pasti tahu dan paham. Tapi kalau milenial nanti perlu belajar. Petani-petani milenial yang belum pernah mengaplikasikan pestisida secara lengkap nanti bisa belajar. Nah, terus kalau aplikasinya gimana Mas Daton kan gitu. Ya pertanyaannya. aplikasinya Mas. Yang jelas dari 3 unsur ini tidak kita campur jadi satu. Nah, jadi nanti misalnya saya aplikasikan Canon nih Mas Tegar. Ya. Nanti gandengannya perekat ini, perekat sama Jule. Jule ini adalah fungisida obat jamur. Obat jamur. Obat jamur lah, obat jamur ini ada beberapa juga. Oh di sini obat jamur semua Mas ya ini. Ya, Mas, obat jamur semua termasuk ini. Jadi ya. saya nggak saklek dalam satu merek. Oh, berarti yang dicari itu apa Mas? Kandungannya Mas. Jadi tujuan saya, jadi kalau dari ketiga-tiganya ini kandungannya beda. Nah, termasuk ini Instop ini supermetrin Mas, supermetrin. Jadi panas ini. Jadi aplikasinya juga satu tutup aja. Jangan terlalu banyak, takutnya apa? Hamanya nanti makin kebal regenerasinya. Oh ya ada mutasi juga Mas. Ada mutasi genetik. Jadi nanti takutnya terlalu saya aplikasikan dengan dosis tinggi. Jadi generasi berikutnya lebih kuat lagi. dengan takaran yang saya lakukan sebelumnya pasti nggak mempan. Jadi dia mengolah kekebalan tubuhnya sendiri. Nah, terus ini Mas, ini juga siputrin, beta siputrin 50 gram atau 50 EC. Ini saya aplikasinya cukup 3 atau 4 tutup ini, tutup kecil nih. Nah, tutup ini ada takarnya enggak Mas? Ini sekitar 10 mili ya. 10 mili ya.
Jadi sebenarnya kalau ditakar di sini ya cukup satu tutup ini. Gitu. Nah, tergantung nanti gandengane pasangane mau pakai Yule, Antrakol, Nodok atau Swallow. Nah, kalau yang saya aplikasikan semprot itu biasanya yang ini Mas, Antrakol. Ini serbuk Mas ya bentuknya. Serbuk. Ya? Jadi powder. Takarannya pasti berbeda ini. Kalau powder saya pakai Sendok. 2 sendok makan 2 sendok makan ya. untuk ini. Satu ini. Tapi ya kalau sudah pakai ini ya nggak pakai ini Mas. Ini ganda Sama-sama. Ganda. Nah, itu kenapa Mas? Kok ada pasangannya? Kayak ini tadi saya penasaran soal perekat. Jadi fungsi perekat ini untuk apa? Terus digandengkan fungisida. Terus tidak di aplikasinya kontak tapi posisinya tidak diaplikasikan secara bersamaan. Nah, ini perlu dijelaskan. Mas Daton ini harus menjelaskan lebih lengkap lagi ini. Ya, jadi gini Mas, aplikasi ada 3 jenis fungisida dengan bahan beta superprin, ya, terus supermetrin, terus dimatoat. Secara fungsi sama, cuma bahannya yang beda. Nah, aplikasinya itu nanti ya intervalnya gantian Mas. Kalau hari Interval ini itu jarak antara penyemprotan ini dan berikutnya. Nah, hari ini saya kan pakai Sumo. Iya. Nanti berikutnya nggak pakai ini Mas, saya pakai ini. Oh, bergiliran Mas ya. Jadi harapannya apa? Hama itu nggak melulu kena satu ini, jadi akhirnya kebal. Nah, ini penting. Yang petani biasanya dalam 1 kali semprot nyampur semua bahan jadi 1 tangki. Ini penting untuk dipelajari. Jadi nanti bisa dijelaskan juga Mas, lengkapnya Mas. Monggo. Nah, untuk berikutnya lagi pakai ini dimatoat. Fungsinya sama, apapun yang kena ini pasti mati, nggak peduli lalat, kaper, embing-embing, lalat buah. Jadi semua jenis serangga lah, insek mati semua nih. Serangga. Kena ini mati semua. Jadi kenapa harus dicampur gitu. Kalau dicampur, ini waktu saya sekolah loh Mas. Iya. Jadi ada akhirnya reaksi kimia. Reaksi kimia tujuannya sebenarnya ben dicampur ben tambah ganas. Tapi kita nggak kita nggak ahli kimia toh. Antara kandungan ini dicampur akhirnya menjadi senyawa kimia apa baik gak untuk tanaman gitu. Ketika nempel di buah ini kira-kira residunya gimana, kita kan nggak Oh ya, berbeda-beda Mas ya ini. Ini ada beta-siflutrin, terus ini ada namanya sipemetrin, terus yang terakhir ya dimatoat. Jadi merekan ini di pasaran paling murah sendiri Mas. Ada yang lebih mahal, cuman kandungannya ya sama, buat apa? Ada khusus ya Mas, sampean cari misalkan kita nggak terpaku merek boleh apa saja. Nah, ini ada beta-siflutrin 50 gram. Kalau ada yang lebih murah saya pasti akan cari yang lebih murah. Itu terpatok pada harga apa pada kandungan yang ada di kandungannya sini? Mas. Kalau ada katakanlah sama-sama 50 EC ya, misalnya ini harganya 80, ada merek X harganya 70 ya, dengan posisi sama 50 ya, beli yang 70 itu aja. Wah, ini informasi bagus ini. Jadi petani yang sering mengeluh soal pupuk, soal pestisida, nah di sini ada tips and trick. Jadi kalau kuncinya itu seperti apa Mas? Mengenali penyakit dan mengobatinya. Jadi gini Mas Tegar, iya. Kita harus bisa membedakan antara hama dan penyakit. Kalau hama itu sifatnya mengganggu dari luar. Oh iya. Menurut saya loh hama ya, kayak kaper, embing-embing, lalat, ulat, itu kan mengganggu.
hama kan. Tapi kalau namanya penyakit, dia pasti akan menghambat suatu pertumbuhan dari tanaman itu sendiri. Contohnya, oh iki loro iki jeruk iki. Loh, dengan ciri-ciri apa? Daunnya menguning, ya kan? Jadi pertumbuhannya akhirnya nggak maksimal. Berarti sing loro apa nih iki kan? Nah, kita akan cari tahu di situ. Nah, kalau sudah tahu, oh ternyata yang sakit itu perakarane kurang maksimal karena kurang nutrisi atau apa kan, akhirnya apa, kena penyakit itu, bisa virus, bakteri dan sebagainya. Jadi terus kemudian cara mengobatinya juga sesuai dengan apa yang tanaman ini bermasalah di mana, diobati sesuai itu Mas ya. Iya loh Mas Tegar, sekarang kan kalau kita ngomong di gone ilmu kedokteran kan, dokter kan juga nggak ujuk-ujuk, Mas Danton saya sakit nyok ngombe iki. Oh iya, ada diagnosa, Diagnosa, ada diperiksa dulu sakitnya apa, tensinya kan berapa gitu. Jangan sampai orang apa sakitnya ini istilahnya sakit gigi, jangan sakit gigi aja. Berarti yang diperlukan sakit gigi kan apa, kandungan apa. Jangan sampai dikasih obat diare, dia nggak masuk Pak. betul. Jadi juga lebih hemat juga Mas ya di biaya penanaman ini. Jadi ya ini. Nah, gandengannya harus pakai ini Mas, terkat. Kalau bisa obatnya yang murah nggak apa-apa. Ini racunnya ini yang murah. Tapi perekatnya yang mahal. Oh, dibalik gitu Mas? Dibalik. Tapi saya pakai ini karena waktu beli itu kantongnya rada tipis, jadi beli yang biasa aja. Ini sekitar 25 atau 28.000 lah ini 1 liter. Kalau bisa, saran saya lah ya, untuk apa namanya, inseknya atau pestisidanya yang biasa-biasa aja. Maksudnya biasa aja dengan harga yang murah, tapi kandungannya juga sama dengan merek-merek yang ternama dengan harga mahal. Tapi kita maksimalkan dengan ini perekat fungsinya Mas. Nah, kalau mau beli perekat, dilihat Mas, harus memenuhi 3 unsur, perata, penembus, dan apa namanya, perekat ya, perekat, penembus, perata. Nah, ini dicatat ini 3 unsur. 3 unsur. Biasanya kalau perekat itu ada berapa unsur Mas? Yang lain-lain misalkan? Ya, kadang cuma ini kan ada disebutkan cuma 2 Mas, 3. Penembus dan perekat. Peratanya enggak ada. Tapi kalau bisa tembusnya 3 unsur. Nah, jadi perekat, perata, dan penembus. Nah, jadi kalau ada peratanya Mas, misalnya disemprotkan tes gitu kan, dia secara reaksinya itu akan merata dengan sendirinya. Oh, ya. Nah, kalau ditambahi unsur penembus, dia akan menembus tinggalnya jaringan pori-pori, sehingga apapun yang akan menghisap daun ini atau rantingnya atau buahnya ini pasti akan mati. Jadi racunnya biasa-biasa saja, harga yang murah, kandungannya penting sama. Dimaksimalkan aja nih gini perekatnya yang mahal. Jadi misalkan kalau ada hama yang masih gremet-gremet di atas, terus di bawah gitu Mas ya, di bawah atau di atas lah, dia nggak kena semprotan, terus kemudian dia ditata dengan sendirinya, terus makan daun ini langsung mati dia. Oh, jadi fungsinya perekat di situ. Fungsinya. Ya. Wah, kapan pemakaiannya, di musim apa lah? Kalau saya ya setiap penyemprotan pakai ini. Tidak peduli musim hujan, tidak peduli musim kemarau, tetap pakai ini. Nah, kalau habis nyemprot hujan, ya rada awet Mas, karena kelet nembus. Oh gitu, jadi nggak langsung luruh. Enggak. Kena air hujan itu enggak ya? Nah, tujuannya seperti itu. Nah, kalau yang ini Mas, ini kayak Nordox, Swallow, ini sering saya aplikasikan dengan perekat ini.
untuk oles di batang mas. Kayak ini kan bekasnya ada hitam-hitam. Oh Itu iya. campuran ini saya oleskan. Tujuannya untuk menanggulangi jamur di batang bawah ini yang rentan ya. Ada yang mati itu ada mas beberapa. Karena apa? Wong saya wong lumuh mas. Lumuh. Jadi wis kadung dolen ya wis dolen wae. Suka traveling Mas. Traveling. Bocor nang lahan lu ada gejala. Waduh, takut. Ini penyakit petani milenial, petani muda itu kayak gini. Jadi kalau udah Jangan ditiru. Jadi segala sesuatu itu harus fokus. Jadi jeruk ataupun tanaman apa saja yang kita budidaya itu adalah makhluk hidup, perlu disayangi, perlu dicintai dan diperhatikan. Ya kalau disayangi, diperhatikan, dirawat dan dipelihara dengan baik, ya akan memberikan balas budi. Jadi buahnya ya. Iya. Nah, kalau nggak diperhatikan ya kayak tadi, tahu-tahu nang lahan ono sing mati, iku mati. Ya karena kesalahan saya waktu treatment mas, jadi batang bawahnya itu saya lukai mas. Tanpa saya ikuti dengan pengolesan antisipasi jamur. Jadi bekas lukanya itu ketempel jamur. Jadi mengering. Jadi modelnya itu bukan blendok yang apa namanya meruntus keluar cairan itu enggak. Cairan iya. Itu enggak, tahu-tahu kering. Bintik-bintik kayak gitu. Tahu-tahu kering. Terus mati mas. Daunnya menguning. Wah. Di situ. Nah penanggulannya gimana? Lalap wis kambiumnya sudah melingkar kena ya wis enggak bisa tertolong. Kecuali kalau satu batang ini ya bagian sini yang kena, ini enggak, itu masih bisa ditolong. Itu hanya dengan ini apa ini perlu dipotong juga mas? Enggak, oke tak bersihkan oleh sini tertolong. Jadi kalau manusia itu ada gatal-gatal, kudis, kadar, kurat ya. gitu. Ada kudis, panu gitu. Jadi bisa membunuhmu. Yang ganteng jadi nggak ganteng kayak gitu ya. Nah, jadi terus nah, ini ada buah-buah ini mas. Ini buah nih. Ini ada yang normal, ada yang nggak normal. Kalau nggak normal itu disebabkan oleh hama itu sendiri. Karena apa? Ya curah hujan tinggi, interval penyemprotan juga harus diimbangi dengan rutin juga sebenarnya. Nah ini kayak ini mas. Ini mbing-mbing mas, bukan lalat buah. Mbing-mbing itu sebangsanya kumbang yang punya selaput keras itu. Oh yang besar itu ya? Iya. Ini mbing-mbing itu sebangsanya kumbang bertanduk, tapi kecil dia, gini. Punya tanduk juga? Ada tanduknya. Pengaruhnya di apa mas? Nah, dia nggak gigit, ngencingin nih. Oh, ngencingin. Jadi ya menghisapnya nggak terlalu, dia lebih memberi zona penguasaan area. Jadi dikencingi mas, ini mengeras. Ini wilayahku ya dikencingi. Ini mengeras ini pasti nggak enak buahnya. Di bagian yang dikencing ini mengeras. Kalau nggak percaya kita buka. Coba mas. Nah ini. Coba saya rasakan. Oh iya ini nih. Nah ini mas. Nah, ini. Ini mas. Tolong di zoom ke kamera. Ini. Saya bawa agak lebih dekat. Akibat dari ulah. Jadi di sini keras. Teksturnya keras. Terus airnya juga minggir ke sini, minggir ke yang tidak dikencingi, yang tidak kena ini. Oh, beda dengan lalat buah mas. Kalau lalat buah dia itu ngentuk. Ini juga mbing-mbing mas, mengeras ini. Jadi lebih
ke apa namanya, tekstur kulit buahnya ini keras. Airnya juga kurang. Ini rasanya kok hambar Mas ya? Iya, Kena itu. nggak bisa maksimal. Ini hambar loh ini. Nggak ada rasa masam atau rasa manis, nggak ada. Berbeda dengan sebelah sini. Ini yang kering. Ini yang masih sehat. Coba saya agak yang sebelah sini aja saya ambil biar. Ini manis kecutnya terasa. Kalau yang sini enggak. Iya. Kita buka lagi Mas, walaupun kecil tapi normal nih. Maksudnya normal itu Sehat walafiat gitu. enggak di apa namanya, ditikung. Kita buka Mas. Nah ini bisa di zoom Mas, sana Mas. Ini yang buah yang normal, kondisinya segar sekali, airnya juga kadar airnya, aromanya khas jeruk banget gitu, seger. Nah, kita coba Mas, saya coba ya. Enak Mas, enak, manis, asam, pahit. Kalau pahit dari sebagian besar dari kulitnya, seger. Wah, lembut Mas, saya paksa patah ini. Jangan dipaksa, patah hati. Jadi ini jeruk dari banyakan di dusun Babatan Mas ya. Dusun Babatan, tapi domisili saya di Kaligayam. Cuman ya rata-rata lahannya emang orang Kaligayam. Itu ada di Babatan. Di Babatan semua. Terus tadi Mas, saya masih kepikiran. Jadi pada saat penyemprotan kontak dan perekat ini, sampai tadi menyebutkan kalau perekat itu merata di daun, terus kemudian merata juga di kulit buah. Nah, ada pengaruh enggak? Ini kan kimia ini. Nanti ke buahnya, terus kemudian buah dikonsumsi orang. Nah, ini perlu kan? Perlu, soalnya yang nonton ini bukan hanya petani saja Mas. Jadi di luar sana konsumen jeruk juga bisa tahu. Jadi dari petaninya langsung ini bagaimana? Pitakonan sing apik. Iya loh, pitakonan sing apik. Jadi saya akan mengulas lagi bahwa sebagai petani itu juga punya tanggung jawab sosial Mas, kepada konsumen. Tak menurut saya. Jadi tanggung jawabnya di mana? Nah, hasil yang kita budidaya itu kira-kira aman nggak buat orang yang beli kan itu. Tanggung jawabnya kan di situ. Soalnya kan dimakan, dikonsumsi. Nah, makanya di sini pemakaian insektisida ataupun pestisida yang sifatnya kimia, kalau berlebih itu efeknya juga reduksinya lama. Masuk ke tubuh manusia, terus lama-lama tertumpuk. Ya kan, makanya dengan takaran yang minim tapi tepat sasaran. Nah misalnya ya Mas ya, iya Mas, aku minim kok Mas, cuman sak tutup kok. Iya. Datang lagi ngomong orang lain ya, tapi satu Semua dicampur, masukkan. berarti berapa? 3. Nah kalau ini takarannya 30 mili, berarti kan hampir 100 mili dalam satu tangki. 90 ml. Belum dimasukkan yang Perekat dan sebagainya, iya kan.
Iya, 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 iya. Nah, kalau pakai ini, apa yang saya terapkan dalam satu aplikasi, cukup pakai salah satu, milih yang mana dulu kan gitu. Misalnya ini Canon, dimatoat dengan Zole, fungisida, berarti yang meminimalis mas. Jadi 3 ini dalam satu kali semprot jenengan menggunakan Ini 3 ini tanpa mencampurkan dengan 2 ini atau yang ini. Atau mungkin waduh kemarin kakek Zole, saya pakai antrakol, boleh. Ini fungisida juga. Cuma kombinasinya tetap 3 ini mas ya. Tetap 3 ini. Insektisida 1, fungisida 1, perekat. Kecuali nih mas, ini saya nggak berani nyampur dengan insek Karena ini ada bakteri hidupnya mas. Percuma nanti kalau dicampur dengan insektisida atau pestisida lain, percuma, kita nggak dapat manfaatnya itu. oh iya, ini ada bakterisida. Iya, 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 iya. Jadi kalau saya jadi petani, saya tanyanya ke sampean tuh gini mas, wah kesuwen mas, kelamaan, ya lebih efektifnya, lebih hematnya ya, semua bahan dicampur, disemprot jadi satu, lebih murah mungkin, terus buahnya juga lebih gimana. Nah, terus kerjanya kita juga ada waktu yang lain untuk mengurusi mupuk atau ngurusi air misalkan seperti itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan rakyat tani yang semacam itu gimana mas? Nah, pertanyaan saya balik lagi loh mas Dekar, efektifnya di mana dengan mencampur semua bahan ketiga-tiganya ini? Kalau Terus seumpama terus dari saya, hematnya di mana? kalau mungkin secara hemat ukuran pencampuran ini pasti butuh kos biaya ya yang lebih banyak lagi, tapi lebih baik dikerjakan satu kali daripada mengulang seperti itu mas Datan. Nah, sekarang jaminan lagi ya gitu, dengan mencampur ketiga jenis ini, kira-kira dalam rentang waktu berapa hari, berapa minggu nggak nyemprot lagi? Kalau biasanya Ya katakanlah yang sampean sampaikan, dengan dicampur dari beberapa jenis tadi satu, hemat, efisien, sekali nyemprot selesai. Berarti setelah ini nggak nyemprot lagi dong? Pertanyaannya gini. iya, jadi bisa jadi penyemprotannya agak lebih panjang. Nggak iso mas. Berapa lama bertahannya ini? Nah, ini perlu, ini penting ini. Ujung-ujungnya belum tadi. paling enggak ujung-ujungnya ya 1 minggu atau 2 minggu sekali ya kan nyemprotnya. Kan sama mas, sampean dengan 2 minggu sekali pakai 3 jenis, saya 2 minggu sekali 1 jenis, cuma bergantian. Hemat mana? Penting ini, penting. Nah jadi gini, buat bolo-bolo tani yang ada di seluruh Nusantara, yang melihat channel kami di Nusantara. Jadi gini, petani itu adalah pengusaha mas, dia mengeluarkan kos biaya, mengeluarkan modal lah ya. Nah, jadi kalau konsepnya pengusaha, hukum ekonomi nih mas, kita bisa menekan biaya semaksimal mungkin dengan hasil yang maksimal. Tujuannya itu bukan terus kita mengeluarkan kos besar, biaya yang besar, biaya yang besar, hasil yang besar, berarti kan pepo. Oh ya. Buat apa gitu pepo pak? Karena apa? Oh ini bisa seperti ini karena kosnya tinggi kok. Nah tujuan kita kan apa? Memaksimalkan potensi dengan menekan biaya, tapi hasilnya juga nggak mau kalah. Nah, misalnya ya mas, sampean mau aplikasi 3-3-nya ini dalam satu kali semprot. Nah, ini paling buat ini ya, ini 8 tangki lah mas, sekali semprot 8 tangki. Berarti satu ini 8 tangki mungkin turah jangan mas ya. Iya. Nah,
Kalau ketiga-tiganya dicampur jadi satu, berarti 2 minggu lagi beli lagi mas, karena nggak cukup biaya lagi. Bayangkan, padahal ini belum memetik mas. Ada pengaruh nggak mas di buah, populasi buah dalam satu pohon itu? Yo istilahnya kalau dengan interval yang kontinu malah irit mas di pestisida, di inseksinya. Karena apa? Dosisnya bisa dikurangi lagi. Karena apa? Populasi hamanya kan berkurang. Tapi interval penyemprotannya nalang lah 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali. Itu kan lebih menghemat lagi sebenarnya Ya. di pembelian ramuan ini gitu kan. Nah, lebih efektif lagi sebenarnya kalau pengen efektif loh Mas Tegar. Jadi penyemprotan fungisida ataupun insek itu sendiri-sendiri. Jadi setiap minggu harus nyemprot. Minggu ini nyemprot insek, Minggu depannya fungi. Minggu depannya lagi insek. Minggu depannya lagi fungi. Dengan jarak masing-masing insek 2 minggu, fungi 2 minggu. Ya. Tapi posisinya di per minggu itu ada minggu. kegiatan. Nah, cuman kendalanya mampu gak tenaganya, kosnya bagaimana, itu yang perlu dipertimbangkan. Kalau populasinya seperti ini, ya untuk mempekerjakan orang nanggung. Nah ini yang mau saya tanyakan ini. Nanggung. Misalkan kebunnya lebih besar. Kalau nyemprot ini ya, istilahnya satu orang nyemprot jam 6, jam 7, 9, 10 kan selesai. Iya, orang. Jam 9, jam 10 selesai. Apakah mau dibayar 30.000? Kalau umumnya di sini mas, umumnya di daerah sehari kan jam 2-an pulang Mas. Itu hitungannya sehari. Iku kosnya itu kurang lebih ya 50 sampai 60. 50.000 sampai 60.000 satu hari. Satu hari ku gak full loh. Jam 2 pulang Mas. Nah soalnya kan masuk hitung-hitungan petani juga. Jadi kalau setiap minggu nyemprot misalkan butuh 3 tenaga kerja. Kalau di dusun Babatan ini berarti mengeluarkan uang sekitar 150 sampai 180.000 per minggu penyemprotnya. Nah kalau sekian ini kan nanggung. Kalau ada 2 hektar berani mengkaryakan 3 orang 5 orang berani. Ya orang satu sudah selesai Mas Dekat. Jadi sesuai kapasitas juga ya. Nanti kalau 2 hektar kan hasilnya pasti jauh lebih banyak Mas. Banyak. Jadi kosnya bisa ditekan. Maksudnya kita nggak nenagani sendiri, kita mengkaryakan orang lain dengan sumber daya manusia yang kontinu juga untuk perawatan. Jadi kosnya juga bisa diminimal juga. Hasilnya pasti akan lebih maksimal lagi. Jadi untuk menekan biaya produksi, jadi obat minimal, penggunaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau lahan segini kan nggak mungkin Mas saya beli 1 kardus. Mau nabung mungkin ya. Tapi kalau lahannya luas, saya belinya 1 kardus. Pasti lebih murah. Lebih murah lagi karena dapat potongan dari pabrik pastinya. Pasti pabrik pasti akan Mas sponsori ya. Oke, ini buat pabrik ya. Buat formulator silahkan merapat ke RTD Farm Channel. Kita secara tidak langsung sponsori loh ini. Ya, sorry ya saya harus pakai sebut merek. Hanya untuk bukan menjelaskan merek ini, cuma kandungannya ya dulur. Kandungannya. Jadi saya tidak menginstruksikan harus pakai merek ini karena saya nggak dapat bayar dari merek ini. Cuma saya menjalankan kandungan. Bahwa ini Sipermetrin, ya kan? Tapi kita dapat sponsor Mas dari Mahaludra ini. Nah, terus kandungannya beta siflutrin. Nah, terus dimatoat. Ini
Zole Devinoconazole ini sama dengan Devinoconazole. skor, kandungannya sama dengan skor. Ini ada fertilizer. Nah, jadi buat dulur tani yang ada di seluruh Nusantara, jangan terpaku pada merek produk. Pahami isi kandungannya, kenali apa yang terjadi di lahan dulur-dulur. Jadi insya Allah dengan pengamatan hama di lapangan, di lahan, bisa menentukan pakai ramuan apa yang pas. Jadi seperti itu Mas Tegar sarannya. Mungkin ada lagi Mas Jadi Tegar. tidak terpaku pada merek, kecuali merek itu mensponsori RTD Farm. Ya mungkin itu Mas, nanti kita bisa ngecek ya di sekitar lahannya sampean. Jadi buah-buahnya seperti apa. Tadi saya lihat sempat baru masuk itu buahnya grambyong kalau bahasa grambyong Jawa itu buahnya. Jadi buahnya banyak, pohonnya sampai gini, sampai ngelayung gini. Jadi Mas Tegar, di lahan ini kan saya nyoba teknik bujang seta Mas Tegar. Jadi teknik budidaya ini buah berjenjang sepanjang tahun. Jadi tiap bulan bisa dipetik jeruknya Ya itu Mas, walaupun tidak setiap bulan, paling tidak ini kancanya merung merasakannya buah jeruk masak saya sudah. Oh ya, ini saya bisa merasakan. Soalnya kalau bulan ini di sekitar Babatan ini teman-teman yang lain yang bujang seta sampean saja Mas ya. Ada ini Bang Sibang ya, karena nggak sengaja, karena tahun kemarin musim hujannya kan agak nggak enak ya. Jadi belum waktunya bunga, kena banyak air hujan bunga. Jadi walaupun tidak maksimal. Jadi ini masih lah, ini ada yang kecil toh. Ini ada yang kecil-kecil ini Kecil. juga. Ini ada Ini yang bunga lagi. Kau nggak tahu dikira jeruk purut ini guys. Jadi seru kalau di lahan tuh seru. Jadi petani itu indah Mas ya. Sesuai dengan motonya RTD Farm Channel, bertani itu indah, bertani itu enjoy. Jadi tidak perlu kotor-kotor. Kotor kalau di sponsor Rinso kan belajar. Berani kotor itu Belajar. Tapi tadi nyebutkan Rinso Mas. Rinso. Sponsor Rinso.